siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nicholas SPD. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Sungai Melayu Raya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan program studi PPKN di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor peserta 201699503374. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Sungai Melayu Raya. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, apa kabar? Mantap, hebat, luar biasa, yes. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Pak Niko di mata pelajaran PKN. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Duduk saja, ya. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Terima kasih. Bapak ingin ngecek kehadiran. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua ya. Oke. Berarti ada semua lengkap ya. Oke, terima kasih. Mohon ini ditingkatkan karena bagaimanapun nilai kehadiran selain akademik itu juga sangat mempengaruhi kenaikan kelas. Jadi saya minta untuk tetap terus semangat belajar, semangat untuk datang ke sekolah karena itu sangat penting dan bermanfaat ya untuk kita bersama ya, baik untuk siswa maupun untuk guru ya. Jadi dengan rajin ke sekolah, rajin belajar, kita tentu akan mendapatkan ilmu ya, ilmu tambahan. Entah itu berupa materi ataupun yang non materi. Misalnya pengetahuan yang didapat secara lisan, secara langsung melalui percakapan Anda dengan teman, dengan kakak kelas ataupun dengan guru. Selain belajar, nah itu pentingnya kita datang ke sekolah ya. Kemudian saya ingin mengecek kesiapan belajar kondisi. Misalkan di mejanya hanya ada buku PKN, kenali di pelajaran deh. HP-nya ya, handphone, gadget. Kenali ini kita juga menggunakan handphone, tolong di silent dengan sampai nanti pas masa belajar malah berbunyi, itu akan mengganggu. Kemudian kebersihan kelas ya, kiri kanannya tolong lihat jangan sampai ada sampah ya, itu akan mempengaruhi juga kalau kelasnya kotor, banyak sampah, itu kita tidak nyaman untuk belajar ya. Paham nih? Ya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Yang ini harus semangat ya. Yang terakhir lagi ya kan? Baik. Nah, seperti biasa kita akan belajar ini akan kita gunakan untuk selingan ya dalam proses pembelajaran, apalagi ini jam terakhir ya. Ingat ya, masih ingat ya, tepuk motivasi ini ya, konsentrasi ya. Kita mulai ya, siap ya? Siap ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Maksudin? Serius, saya rasa saya bisa. Tangan dulu. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci dalam perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujan bangsa, siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, silakan dulu. Suaranya boleh ya, ada suara 1, suara 2, nggak apa-apa. Nanti saya malu nih ya. Ini sudah jam siang.
membahas materi tentang hak asasi manusia. ya. Hari ini Demokrasi. demokrasi. Ya, ini ya. Ini yang kemarin ya. Jadi kemarin ini materinya saya buat ada 4 support ya untuk hak itu. Hari ini kita masuk di poin yang A ini. Yang B, D-nya ini nanti pada pertemuan berikutnya. Kita baru di hakikat ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa hubungan antara HAM dengan demokrasi? Ada nggak hubungannya? Ya, silakan. Coba yang mau menjawab. Ya, silakan. Coba. Apa? Demokrasi Apa yang lain? merupakan dua hal yang saling berkaitan karena HAM hanya akan terrealisasi dalam pemerintahan Ya. yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Ya, tepuk tangan dulu. Yang mau makan? Yang beda mungkin? Silakan. Ada? Ya, silakan. Dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi, sama saja kita menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi Ya, dengan menerapkan demokrasi kita juga menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Oke, apa dulu? Ya. Nah, pemetaan ya, tadi sudah saya sampaikan ada 3 poin, ya 4 dengan ciri. Yang pertama pengertian atau hakikat demokrasi, yang kedua asas dan ciri demokrasi, yang keempat ini prinsip demokrasi. Ya, ini anak dari yang A tadi, dari yang ini. Ya, nah kemudian komposisi dasar, ya 3.2 menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang 3.2 ini pengetahuannya, ya, kognitifnya. Kemudian 4.2 ini keterampilan, ya, kompetisi ini keterampilan menyajikan hasil kajian tentang sistem dinamika demokrasi Pancasila. Nah, yang 4.2 ini menyajikan inilah yang akan nanti kita presentasikan, kita diskusikan terlebih dahulu sebelum dipresentasi. Nah, maka disebut dengan KI.4 itu keterampilan. Artinya kalian maju ke depan, ya, mempresentasikan hasil dari diskusi. Nah, kalau pengetahuan nanti saya jelaskan. Kemudian ada penilaian, asesmen di bagian terakhir akan kalian kerjakan soal nanti menggunakan Google Form. Makanya hari ini saya minta untuk membawa handphone. Nah, itu untuk pengetahuannya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya apa? Tujuan setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan hakikat demokrasi, ya, baik secara etimologis maupun pendapat para ahli ataupun nanti disimpulkan. Kemudian berbicara juga memahami asas, ciri, dan prinsip demokrasi. Nah, kalian juga diharapkan mampu mendemonstrasikan hasil analisis tentang nilai-nilai demokrasi di lingkungan. Nah, itu ya, mendemonstrasi artinya tadi sama. Nanti akan kalian presentasikan di depan. Hanya saja topiknya saya buatkan untuk kalian itu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran demokrasi. Baik itu di lingkungan masyarakat yang agak luas maupun yang spesifik di lingkungan sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu kan banyak ya. Ada teori, ada discovery learning, ada PBL, ada PJBL. Yang kita gunakan adalah PBL, problem based learning, modelnya. Problem based learning ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Kita diminta memecahkan masalah, topiknya nanti saya sediakan, ya, kalian berdiskusi untuk mencari pemecahan masalahnya, ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, itu ya. Kemudian metodenya, ya, metode menggunakan metode diskusi interaktif, artinya ada komunikatif, ya. Itu maksudnya interaktif. Jadi tidak hanya satu arah saja, tapi 2 arah. Baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Ya, itu maksudnya interaktif. Kemudian ada penugasan,
Ya, penugasan itulah melalui LKPD dikerjakan, kemudian juga nanti ada asesmen pengetahuan, penilaian evaluasi. Itu metode, model dan metode. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagian literasi, ya kita diminta untuk mengamati. Ingat ya, literasi itu tidak hanya membaca, tapi juga mengamati, ya, mendengar juga. Itu literasi. Jadi jangan kamu berpikir bahwa literasi itu hanya membaca buku saja, tidak, ya, tapi juga termasuk mengamati. Nah, silakan amati gambar berikut. Tadi ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Nah, saya langsung saja beri pertanyaan. Nah, ada 4 gambar ini. Pertanyaan dasar, pertanyaan awal, ya. Ini gambar apa nih? Gambar rasa. Ini kebetulan ada tulisannya. Gambar yang kedua. Pemilihan. Ya, ketua atau pengurus OSIS lah ya. Ini bukan di sekolah kita. Nah, ini gambar apa nih? Kerja bakti kan? Gotong royong kan? Yang ini? Demo ya? Bukan demokrasi ya? Demonstrasi. Demo. Itu menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik, ya, masukan, saran. Tapi demo yang bagaimana? Yang kondusif, artinya aman, berjalan aman. Jangan sampai demo yang anarkis, merusak apa? Fasilitas publik atau umum, ya. Nah, itu ya. Nah, itu tadi pertanyaan dasarnya. Pertanyaan lanjutannya, dari keempat gambar ini, simpulkan, kaitkan dengan materi kita. Ayo, apa? Silakan, simpulkan. Ayo. Tidak ada di buku, nggak ada. Dari 4 gambar ini, ayo. Loh, ini merupakan apa ini? Nah, rangkaikan dengan bahasa. Dari keempat gambar tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Adanya nilai-nilai atau perwujudan dari demonstrasi. Ya, dari tempat ini di lingkungan sekolah, ini juga di sekolah, ini di masyarakat. Perwujudan nilai demokrasi di lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya gotong royong itu contoh dari penerapan atau perwujudan dari nilai demokrasi. Karena kan sebelum itu kan bisa sama itu kan, musyawarah dulu kan, pasti rapat dulu. Nah, ini juga masuk demonstrasi ini, ya, demo ini ya, masuk ke nilai demokrasi juga, karena menyampaikan aspirasi. Kita memberikan semacam masukan, keluhan, ya, kritikan kepada pemerintah yang membuat suatu kebijakan. Ini sangat perlu, jadi harus tetap kita koreksi. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Nah, smart student. Saya mikir, saya rasa, saya bisa. Nah, mulai ke pengertian ya. Silakan dibaca. Yang nyaring pengertian demokrasi. 1-6. Eka, ini baca di depan nih. Nih. Kelihatan nggak? Di depan nih. Baca. Apa? Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Ya. Demos yang berarti rakyat dan kratos atau Latin yang artinya pemerintahan. Dalam arti sederhana, demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, itu ya kata kuncinya di situ, artinya demokrasi itu berarti pemerintahan rakyat. Nah, itu
Ditekankan lagi sama Abraham Lincoln. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu pengertian demokrasi secara ideologi ya. Oke, berikut. Nah, berikut. Silakan baca. Dalam pengertian yang lebih kompleks, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ya, nah kalau tadi pengertian secara etimologis, secara sempit. Nah ini pengertian secara luas, kompleks katanya. Nah, berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Jadi itu ya, kita punya hak untuk memilih dan dipilih. Punya hak kita untuk memilih siapa ketua OSIS. Kita juga punya hak untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Itu maksudnya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Masih? Novel, bacanya nyari novel. Pengertian demokrasi dapat diterjemahkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada ideologi, latar belakang sejarah bangsa, kehidupan sosial dan ekonomi, maupun kultur atau budaya yang melatar belakanginya. Oke, bentar ya, kita lanjut dulu. Oke. Pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia tentu akan berbeda dengan demokrasi yang diterapkan pada negara Cina, AS maupun negara lainnya. Hal ini tergantung pada ideologi yang mendasari negara ataupun karena budaya berbeda. Kita ketahui Cina sampai saat ini masih menerapkan demokrasi komunisnya, sementara Amerika Serikat dan demokrasi liberalnya, dan Indonesia dengan demokrasi Pancasila. Nah, itu tadi ya. Jadi penerapan demokrasi di tiap-tiap negara itu pasti berbeda, tergantung dari tadi yang melatar belakanginya, ya. Ada yang melatar belakanginya tadi, ya. Nah, ini dari sejarah, dari kehidupan sosial ekonomi, dari budaya, ya. Itu yang membeda-bedakannya. Nah, di Cina mereka memang kenal dengan negara komunis, paham komunisnya. Amerika Serikat dikenal dengan liberal, berarti kebebasan yang berserikat. Liberal itu artinya bebas. Maka tidak heran ya kalau negara-negara Barat, termasuk Amerika ya itu kebanyakan mereka menggunakan sistem demokrasi liberal. Nah, sementara di negara kita Indonesia kita menerapkan sistem demokrasi apa? Pancasila. Ya, semua muara, semua nilai sumbernya dari Pancasila. Oke, kita lihat asas. Ada pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pengakuan harkat dan martabat manusia. Itu asas. Kemudian ciri pemerintahan berdasarkan kepentingan kehendak rakyat, adanya pemisahan kuasa. Nah, ini materi kelas 10 ya. Masih ingat ya? Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Harus dipisah supaya itu ada porsinya, ya. Ini salah satu wujud dari demokrasi juga. Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksanaan pemerintah eksekutif. Nah, pemerintah eksekutif ini siapa? Pemerintahan eksekutif siapa? Presiden dan para menteri. Itu eksekutif. Kalau legislatif siapa? Anggota Dewan, DPR, MPR, DPD. Itu legislatif namanya, maka disebut caleg, calon legislatif. Kalau yudikatif siapa? Siapa? Mahkamah Agung, Mahkamah Yudisial, kehakiman, kekuasaan kehakiman. Itu yudisial namanya. Oke, yudikatif. Nah, sekarang prinsip yang terakhir, ya, adanya keterlibatan warga negara, ya, dalam pembuatan keputusan. Jadi kebijakan harus melibatkan warga negara, diwakilkan oleh wakil
rakyat tadi, yaitu anggota DPR, MPR, DPD. Tingkat persamaan dan kesetaraan tentu di antara warga negara, oke, prinsipnya ya, artinya tidak membedakan, harus sama, baik itu jenis kelamin, status sosial sama. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu, kemudian penghormatan terhadap supremasi hukum dan pemilu berkala. Pemilu berkala itu maksudnya ya di Indonesia berapa tahun sekali pemilu? 5 kan, jadi presiden 5 kan? Nah itu berkala namanya. Beda kalau zaman Pak Harto itu berapa lama kan ya? 30 berapa? 32 tahun kan? Nah, lama. Terpilihnya ya, bukan proses pemilunya, terpilihnya lama. Yang paling lama menduduki itu Pak Harto. Ya, Presiden Soeharto. Tapi zaman beliau aman, ya kan? Makanya terkenal dengan beliau masih enak zaman itu katanya kan. Nah, itu zaman Pak Harto. Walaupun waktu itu terkenal juga dengan ketegasan ya, masalah HAM ya, sampai ada istilah Petrus menembak misterius. Kalau zaman dulu kan itu banyak yang meninggal diam-diam. Memang itu di satu sisi bagus ya, preman-preman banyak tuh yang apa namanya hilang, meninggal. Nah, pokoknya yang bertentangan dengan pemerintahan itu bisa dipastikan hilang lah zaman itu, zaman Pak Harto. Nah, tapi di satu sisi juga melanggar hak asasi manusia, ya, karena menghilangkan nyawa orang, apalagi tidak ketemu, itu kan pelanggaran HAM. Ya, oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Berkaitan dengan hakikat tadi, mulai dari pengertian, kemudian ada asas, ada ciri, ada prinsip. Nah, tolong nanti dicatat ya, karena ini nanti akan disimpulkan. Ya, setiap kelompok saya minta untuk menyimpulkan. Nanti baru kita sama-sama. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, nanti kalau tidak ada kita lanjutkan diskusi. Satu jari 3, satu jari 4, satu jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap betul. Oke, tepuk tangan. Siap. Oke, saya bisa terangkan. Kita lanjut ke diskusi. Nah, ini ada 4 topik. Kelompok 1 membahas money politik atau politik uang, kampanye hitam, ya, black campaign, arahnya mengandung domba, menghapus dan sebagainya. Kemudian kelompok 3 membahas tentang tawuran antar dagang. Kelompok 4 yaitu tentang lebaran uang. Oke, nanti akan saya bagikan NKPD ya. Oke, saya bagikan NKPD-nya. Silakan isi. Kita lanjut dengan diskusi ya. Isi ya. Nama kelompok berapa? Topiknya apa? Isi. Nah, saya jelaskan ya. Siapkan alat tulis petunjuknya ya. Baca dengan cermat setiap petunjuk kegiatan dan diskusikan dengan kelompok. Kemudian bertanyalah kepada saya ya, kalau tidak jelas bertanya pada gurumu jika terdapat petunjuk maupun pertanyaan yang belum dipahami. Lakukan kegiatan sesuai petunjuk. Kerjakan tugasmu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ini harus diselesaikan. Periksalah pekerjaanmu sebelum dipresentasi dan diserahkan kepada gurumu. Selamat mengerjakan ya. Nomor 1
atau dari sekolah berbeda. Tawuran antar pelajar seringkali terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan atau tempat umum lainnya. Kita memilih sebuah adu domba adalah salah satu pelanggaran demokratisme upaya merusak atau mempertahankan demokrasi dengan menyebar kebijakan. Ada 3 faktor. Nah, silakan. Apa dampak pelanggaran hitam? Dampak, ya, dari kampanye hitam. Munculnya bentrok atau konflik di masyarakat. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi atau sudah jelas ya? Oke, kita beri aplaus sekali lagi. Perkenalkan, saya Yovita Utarani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa dampak dari hoax? Terima kasih. Dampak dari hoax traumatik, menimbulkan kecemasan, berpengaruh pada mental hingga terjadi kekerasan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wulandari Anggraini. Saya dari kelompok 4. Ya. Ingin bertanya, mengapa tawuran antar pelajar bisa terjadi? Nanti faktor penyebabnya. Ya. Bisa disebabkan dari lingkungan keluarga yang tidak sehat, pengaruh pergaulan, gengsi, kontrol diri yang lemah, mudah tersinggung, tidak mampu beradaptasi, dan kurang tegasnya pihak sekolah. Nah, kita simpulkan bersama dari keseluruhan materi yang kita sudah bahas dari awal tadi sampai selesai diskusi. Sekarang kita simpulkan, ya. Silakan kelompok ini menyimpulkan. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Oke, ya. Siap. Oke, silakan. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Oke, terima kasih. Demokrasi adalah hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan oleh sistem pemerintahan yang mengabdi pada rakyat oleh rakyat tersebut. Oke, ya, bagus. Terima kasih. Sekarang kita bersama. Nah, saya memberikan pengamatan. Nah, jadi bahwa kedaulatan demokrasi tertinggi ada di tangan kita atau rakyat. Nah, ini tertuang dalam sila keempat Pancasila. Bunyinya apa? Ayo, isinya apa? Nah, kedaulatan demokrasi tertinggi tersebut tetap harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Jangan sampai menimbulkan pelanggaran demokrasi. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita refleksikan bersama. Ya, kita refleksikan bersama. Apakah materi yang kita sudah pelajari ini sudah menarik atau belum? Sudah. Ya, sudah dipahami? Sudah. Metode dan modelnya sudah bagus belum? Sudah. Oke, terima kasih. Tangan dulu. Saya sangat memohon ya untuk bisa memberikan masukan untuk saya, kritikan untuk saya. Ya, kalau tidak bisa secara langsung berarti bisa melalui tulisan. Nanti sampaikan aja di kantor di kotak kotak salam yang sudah saya sediakan, atau menggunakan WA. Ya, japri ke saya nggak apa-apa. Nah, itu masukan, ya, refleksi untuk saya juga. Supaya saya bisa mengajar nanti ke depan lebih baik. Oke. Nah, berikut refleksi. Nah, kita akan ada penugasan. Nanti akan saya share di grup. Ya, saya share di grup. Nanti ya, setelah selesai ya, nanti ada pengambilan. Ya, mohon dikerjakan ya. Akan saya share di grup nanti penugasan. Evaluasinya kita menggunakan Google Form.
demokrasi di Indonesia. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Smart Today. Saya Didit, saya rasa, saya bisa. Oke. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara, karena tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Dipersilakan. Doa selesai, saya akhiri. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Selamat siang. Selamat